Hai, selamat pagi, ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Belakangan ini, kata self-healing menjadi populer, tren, viral di berbagai sosial media, dan bahkan menjadi bahasa gaul baru khususnya di kalangan milenial, Gen Y, and Gen Z. Arti sebenarnya self-healing adalah proses penyembuhan diri dari luka batin, gangguan psikologis, atau trauma, atau yang berkaitan dengan kesehatan mental seperti mengalami depresi, kecemasan, sakit hati, marah, benci, sedih, dan emosi negatif lainnya. Tujuan self-healing sendiri adalah untuk memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, dan membentuk pikiran positif dari apa yang telah dan sedang terjadi. Tapi, anehnya, akhir-akhir ini banyak orang, khususnya kalangan milenial, mengartikan self-healing adalah memulihkan kepenatan jiwa dengan berkedok, butuh piknik, jalan-jalan, dan refreshing. Dengan salah satu jargon atau caption yang terkenal, piknik atuh woi, gawe we hayu, beunghar henteu, gelo heueuh. Ayo liburan uy, kerja terus, kayak enggak, gila iya. Lihat deh caption atau video yang satu ini. Piknik atuh woi, gawe we hayo beunghar henteu gelo heueuh. Iya juga sih, manusia memang butuh piknik alias liburan, tapi nggak harus kayak status yang ini juga kali. Ada status pengen ke Bali 3 bulan, woi, butuh self healing nih, atau resign kantor, tancap liburan, butuh self healing nih. Malah saya jadi khawatir ya, setelah pulang dari liburan bukannya happy, malah jadi stres kembali. Kerjaan hilang, dan mana ada juga cuti bisa 3 bulan. Ayah, wah. Gejala ini lagi tren, khususnya sejak tahun 2021 kemarin. Terlihat dari data lebih dari 60% karyawan di negeri plus 62 mencari dan ingin pekerjaan baru. Weleh, weleh. Self-healing anak-anak zaman now ini sebenarnya sih hanya sebuah kedok belaka. Mereka tuh sebenarnya hanya mau memanjakan diri doang, alias self-reward. Atau mau work-life balance. Bener nggak? Ayo ngaku. Gejala ini lahir dari berbagai penyebab sih, antara lain pertama, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa generasi milenial, khususnya Gen Y and Z, anak-anak muda zaman now lah kita katakan, ini kan lahir setelah tahun 80-an, 90-an, dan tahun 2000-an, di mana dunia telah masuk dalam masa damai yang cukup lama dan tidak ada perang dalam periode itu. Mereka dilahirkan dari masyarakat di mana orang tua mereka jauh lebih mapan dan stabil ekonominya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi ini juga lahir di zaman teknologi yang serba memudahkan bahkan instan. Yang secara tidak sadar melahirkan generasi yang kita kenal dengan strawberry generation. Yang lebih lunak, tidak mengenal susah, hidup serba mudah alias instan dan tidak tahan banting. Penyebab yang kedua adalah generasi ini, khususnya Z generation, sangatlah akrab dengan sosial media. Rata-rata 7 jam sehari mereka terkoneksi dengan berbagai platform sosial media dan game. Yang kemudian memunculkan sebuah fenomena baru, yaitu menjauhkan yang dekat, yaitu keluarga dan sahabat, dan mendekatkan yang jauh, yaitu orang-orang yang sebenarnya tidak dikenal tetapi dikagumi. Bisa artis, bisa influencer, dan juga bisa afiliator. Yang akhirnya kemudian menciptakan loneliness spirit, kurang sentuhan kasih, merasa sendiri, yang sangat bisa membuat mereka mengalami sindrom kesendirian dalam keramaian. Yang ketiga, hadirnya teknologi digital dan sosial media yang membuat generasi muda ini mengalami infodemi, yaitu banjirnya informasi dan pengetahuan yang membuat anak-anak muda ini mengalami kelimpahan pengetahuan, hikmat atau wisdom yang akhirnya membuat mereka merasa pintar sendiri, membuat mereka merasa mandiri dan tidak butuh orang lain alias selfish. Semua solusi ada di smartphone mereka. Mereka tidak butuh orang lain. Bahkan di generasi ini, muncullah orang-orang yang suka mencocokkan pikiran dan kemauan mereka dengan pikiran dan pengetahuan atau kebenaran yang ada di sosial media.
tentunya yang cocok dan pas dengan mereka. Apalagi kalau pikiran itu atau solusi itu mudah, instan, dan tidak perlu proses yang panjang. Penyebab keempat adalah generasi ini adalah generasi yang manja, lahir dari orang tua yang selain mapan juga lebih memberikan reward daripada punishment. Anak-anak di generasi ini memang lebih banyak diberikan pujian dibandingkan dengan generasi sebelumnya seperti X dan baby boomer. Ya, sebenarnya tidak salah sih dengan pujian, tetapi pujian yang berlebihan bisa membuat mereka secara psikologi lebih manja, besar kepala alias keras kepala, dan merasa benar, serta tidak tahan terhadap tekanan. Dan ketika ada tantangan, mereka memilih keluar atau menyerah dengan cara yang mudah. Hal inilah yang membuat generasi ini lebih sulit dinasihati atau diberitahu oleh generasi yang lebih tua. Bahkan juga melahirkan generasi yang overthinking, terlalu banyak mikir dan coba menyelesaikan sendiri, yang akhirnya stres dan depresi. Lantas, bagaimana cara melakukan self healing yang efektif dan efisien? Cara yang paling sederhana dan mudah adalah melakukan proses dengan metode up, in, out. Makhluk apa itu? Yang pertama, proses up, yaitu proses ke atas. Adalah sebuah proses membangun koneksi atau keterhubungan dengan Tuhan atau keintiman dengan Tuhan. Dengan cara menyelaraskan pikiran dan perasaan kepada Tuhan saja. Serta merefleksikan diri kita dengan kebenarannya atau firman-Nya. Membangun komitmen untuk bersuka cita, damai sejahtera, dan memiliki kekuatan iman dalam situasi apapun. Yang kedua, proses in, yaitu proses ke dalam. Adalah proses membangun yang bersifat ke jiwa. Dan salah satu aktivitasnya adalah dengan membangun kebiasaan meditasi atau saat teduh. Meditasi atau saat teduh adalah sebuah proses relaksasi melalui pengaturan pernafasan, kemudian mengalami kontemplasi maupun perenungan yang tentunya berfokus kepada Tuhan ya. Dan aktivitas ini bisa berdampak pada munculnya hormon DEOS atau kita kenal dengan dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin atau banyak masyarakat mengenalnya dengan hormon-hormon kebahagiaan. Ketika kita melakukan refleksi diri, kita tuh sebenarnya sedang memaknai pengalaman-pengalaman yang sedang terjadi dan telah terjadi dengan kebenaran yang hakiki yang akhirnya membuat kita bisa bangkit secara iman dan ketenangan. Perlu juga sih untuk kita memaafkan diri kita sendiri atau berdamai dengan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah proses out atau proses tindakan keluar. Contohnya adalah melakukan kegiatan yang positif dan menyenangkan. Salah satunya kegiatan berbagi atau melakukan charity kepada sesama, membantu orang-orang yang sulit atau ikut kegiatan kunjungan ke rumah sakit atau panti asuhan. Kegiatan out juga bisa dengan cara olahraga rutin yang menyenangkan. Yang bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatan fisik dan jiwa, serta meningkatkan imunisasi atau kekebalan tubuh. Yang tentu juga memperbaiki suasana hati. Dan kegiatan out lainnya adalah tidur yang cukup. Ya, antara 7-9 jam yang tentunya akan membantu kita memulihkan keadaan fisik dan jiwa. So, sahabat, setiap kita bisa stres. Setiap kita bisa tertekan, bahkan depresi. Boleh kok liburan, boleh kok piknik. Tetapi jangan lupa ya, untuk melakukan proses up, in, dan out. Sekali lagi, saya hanya memberikan inspirasi, bukan intimidasi, dan semua terserah sahabat. Salam Jos Gandos, jadilah pribadi yang top Marco Top. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Uhuy, thank you.